Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang animalia, yaitu pengelompokan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Nah, ada yang tahu apa itu animalia? Animalia merupakan salah satu kingdom yang memiliki anggota paling banyak dan sangat bervariasi. Secara garis besar, kingdom Animalia itu dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang dan invertebrata atau hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, hewan adalah organisme eukariotik multiselular dan bersifat heterotrofik dengan jaringan yang berkembang dari lapisan embrionik. Nah, Ananda semua ada yang tahu mengapa hewan dikelompokkan ke dalam organisme eukariotik multiselular? Oke, baik. Jadi hewan itu dikatakan organisme eukariotik multiselular itu karena tubuhnya disusun oleh miliaran sel yang memiliki membran nukleus dan sistem endomembran. Lalu kita masuk kepada ciri-ciri kingdom Animalia. Yang pertama itu organisme eukariotik. Yang kedua, hewan multiselular. Yang ketiga, tidak mempunyai dinding sel dan kloroplas. Tidak seperti pada tumbuhan yang memiliki dinding sel dan kloroplas untuk melakukan fotosintesis. Nah, yang keempat itu bersifat heterotrof. Kemudian habitatnya di darat dan akuatik. Kemudian reproduksinya bisa dilakukan secara seksual dan aseksual. Yang aseksual itu secara fragmentasi atau tunas. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada materi klasifikasi kingdom Animalia berdasarkan simetri tubuh dan lapisan penyusun tubuh. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan simetri tubuh ya. Itu dia ada dua. Yang pertama simetri radial dan bilateral. Yang mana pada simetri radial ini menggambarkan bahwa hewan yang mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar, apabila diambil garis yang melewati mulut, akan menghasilkan bagian-bagian yang sama. Nah, hewan ini hanya memiliki bagian oral atau puncak dan aboral atau dasar. Contohnya pada bintang laut yang tergolong ke dalam filum Echinodermata. Nah, kemudian yang simetri bilateral ini menggambarkan hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian yang lain. Apabila diambil garis memotong yang melewati mulut dan anus, akan menghasilkan bagian yang sama antara sisi kiri dan kanannya. Nah, hewan ini hanya memiliki sisi dorsal, ventral, anterior, posterior, dan lateral. Contohnya itu manusia. Kemudian klasifikasi berdasarkan lapisan penyusun tubuh itu terbagi menjadi dua juga,
Yang pertama itu ada hewan diploblastik yang lapisannya terdiri dari ektoderm dan endoderm saja. Kemudian hewan triploblastik yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Untuk lapisan ektoderm ini, dia akan berkembang menjadi epidermis dan sistem saraf. Sedangkan lapisan mesoderm pada hewan triploblastik itu, dia akan berkembang menjadi jaringan otot dan jaringan lainnya. Sementara lapisan endodermnya itu akan berkembang menjadi usus dan kelenjar pencernaan. Nah, untuk yang hewan triploblastik itu dapat dibedakan lagi menjadi tidak adanya rongga tubuh yang terdiri dari 3, yaitu acelomata, pseudocelomata, dan celomata. Apakah Ananda tahu apa itu acelomata, pseudocelomata, dan celomata? Baik, akan Ibu jelaskan. Acelomata itu ialah hewan yang tidak mempunyai rongga di antara usus dan tubuh terluarnya. Kalau yang pseudocelomata itu hewan yang mempunyai rongga dalam saluran tubuh yang berisi cairan tanpa dibatasi jaringan dari mesoderm. Sedangkan yang celomata ini hewan yang memiliki rongga tubuh yang berisi cairan dan mempunyai batas yang berasal dari jaringan mesoderm. Nah, berdasarkan klasifikasi dari animalia tadi, berdasarkan klasifikasi yang dari simetri tubuh dan lapisan penyusun tubuhnya, ada beberapa filum yang terdapat pada kingdom Animalia. Yang pertama itu ada filum Porifera, yang mana filum ini merupakan kelompok hewan yang menetap atau sosial di dasar perairan. Kemudian hewan ini termasuk hewan diploblastik. Nah, pada Porifera ini terdapat 3 kelas, yaitu Calcarea, Hexactinellida, dan Demospongia. Calcarea ini terbentuk dari kalsium karbonat. Nah, kalau yang Hexactinellida ini terbentuk dari silika, dan Demospongia ini terbentuk dari serabut spongia. Kemudian yang kedua itu ada filum Solentrata, yang mana ini merupakan hewan berongga dengan bentuk tubuh simetri radial. Contohnya itu ubur-ubur dan anemon laut. Nah, Solentrata ini tergolong ke dalam hewan diploblastik ya, Ananda semua. Kemudian yang ketiga itu ada filum Platyhelminthes. Platyhelminthes ini dengan kata lain yaitu cacing pipih. Hewan yang mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral dan tidak mempunyai rongga tubuh. Kelas daripada filum Platyhelminthes ini ada Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Kemudian yang keempat itu ada filum Nemathelminthes, yaitu kelompok cacing yang mempunyai bentuk tubuh silindris dan bulat panjang. Permukaan tubuhnya itu tidak bersegmen. Hewan pada filum ini tergolong ke dalam simetri bilateral. Kemudian yang kelima itu filum Annelida. Filum Annelida ini hidup di berbagai tempat ya, seperti di air laut, air tawar, dan daratan. Nah, untuk
Annelida ini, dia melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Dia bersifat hermafrodit, namun saat melangsungkan fertilisasi tetap diperlukan 2 individu cacing. Nah, selanjutnya, film Annelida ini terdiri dari 3 kelas ya, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinia. Nah, kemudian itu film Mollusca. Film Mollusca ini mempunyai tubuh yang lunak dengan bentuk simetri bilateral, termasuk ke dalam hewan triploblastid. Habitatnya bisa hidup di laut, air tawar, dan darat. Oke, selanjutnya film Echinodermata, yang mana merupakan kelompok hewan yang berkulit duri. Nah, lapisan tubuhnya itu triploblastik dan berbentuk bilateral simetris saat masih larva. Kemudian yang terakhir itu film Arthropoda, yaitu hewan arthropoda mempunyai tubuh simetris bilateral, berruas-ruas, dan mempunyai kerangka luar atau exoskeleton. Tubuhnya terbagi atas ruas kepala, toraks, dan abdomen. Arthropoda yang tidak memiliki metamorfosis itu disebut ametabola. Nah, jadi film dari 1 sampai 8 ini merupakan film yang terdapat pada hewan golongan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, untuk film chordata ini yaitu terdapat pada vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, pada film chordata ini terdapat kelas Pisces, amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Yang mana Pisces ada 4 kelas, yaitu Agnatha, Phacodermata, Chondrichthyes, dan Osteichthyes. Nah, pada tetrapoda atau hewan yang berkaki 4 itu terdiri dari 4 kelas, yaitu amfibi, reptil, apes, dan mamalia. Untuk Pisces ini sendiri, kelasnya itu tadi yang Agnatha itu berasal dari kata A yang artinya 3, kemudian natum yang artinya rahang. Sedangkan yang kelas Phacodermata itu artinya bersisik plakoid. Untuk yang Chondrichthyes itu ikan bertulang rawan. Contohnya ikan hiu. Kemudian yang terakhir itu kelas Osteichthyes, yaitu ikan bertulang keras. Amfibi ini adalah kelompok hewan yang mempunyai 2 kehidupan. Kemudian reptil ini hewan melata. Apes ini hewan unggas atau burung. Mamalia ini adalah hewan yang menyusui. Oke, baik Ananda sekalian. Nah, baik Ananda semua, mungkin dari sedikit materi yang Ibu sampaikan tadi, Ananda dapat memahaminya mengenai animalia ini, serta bisa lebih memahami bagaimana klasifikasi pada kingdom animalia
dan bagaimana apa saja film pada Kingdom Animalia ini. Mungkin yang Ibu harapkan dari Ananda, Ananda juga belajar di rumah, cari tahu lagi, cari sumber lagi mengenai animalia ini, agar lebih paham lagi pada materi pembelajaran hari ini. Nah, setelah mempelajari ini, Ibu harapkan Ananda sekalian juga sudah dapat membedakan nantinya mana yang tergolong ke dalam film Porifera, Solentrata, Platinum-Intes, dan film-film yang lainnya. Baik, mungkin itu saja materi kita pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.